Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku datang masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Oh, sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Oh, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu untuk
Rancanganmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan. Manusia mereka-rekakan yang jahat. Namun Tuhan mereka-rekakan untuk mendatang kebaikan, yaitu untuk memelihara satu kehidupan, satu bangsa yang besar. Rancanganmu adalah satu segmentasi yang akbar, satu segmentasi yang besar, bukan seperti rancangan manusia yang begitu kecil, yang tidak dapat kami pahami dengan sesungguhnya bahwa rancanganmu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau adakan dalam kehidupan kami, satu pekerjaan roh yang luar biasa. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami pada sepanjang hari ini dan untuk seterusnya dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan tidak dapat saudara beli di toko-toko. Ya, mungkin ada toko Berkat Pelita, toko Damai, toko Jaya Sejahtera. Tapi damai sejahtera itu tidak bisa dibeli di toko-toko bangunan, saudara. Sedangkan toko bangunan saja seringkali menamai toko mereka toko damai, toko berkat, toko sejahtera. Tapi saudaraku yang diberkati, damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Hanya saja seringkali kita tidak mengerti, kita tidak memahami. Ada kalanya kita selalu mencari pemahaman kita sendiri dan curiga dengan Tuhan. Sifat dasar manusia itu curiga. Ketika Kain jatuh ke dalam dosa karena dia merasa bahwa persembahan Habel lebih diperhitungkan, karena dia curiga, karena dia negatif tinggi, karena dia berpikir bahwa kenapa Tuhan memilih persembahan Habel yang lebih baik, sedangkan persembahan saya menurut saya baik, itu tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara, menurut saya pikir, dugaan saya, pendapat saya, itu seringkali menguasai pola pikir manusia sehingga rancangan yang kita bangun, rancangan yang kita kerjakan adalah dari mentalitas kebenaran diri sendiri. Setiap kebenaran diri sendiri tidak berpusat kepada Tuhan. Itu sama halnya kita tidak mendudukan Kristus sebagai pemegang tahta tertinggi di dalam segala keputusan-keputusan kita. Jadi ada kalanya banyak kali manusia sering melakukan rancangan-rancangan di luar rancangan daripada Tuhan. Ketika tiba-tiba rancangan kita gagal, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Padahal sejak awal Tuhan tidak dilibatkan di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Kain mempersembahkan persembahan, dia pikir persembahan dari hasil pertanian yang terbaik itu sudah yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara, segala sesuatu tolak ukur, perspektif, mindset yang kita pakai dari pikiran kita sendiri, itu seringkali justru salah, justru gagal. Dan justru bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saul, dia berpikir kalau dia menahan raja dan kemudian mengambil hasil jarahan itu untuk disimpan. Dia pikir itu yang terbaik, itu menyenangkan rakyat. Tetapi sesungguhnya itu tidak menyenangkan. Tolak ukur dari rancangan Tuhan adalah menyenangkan Tuhan. Dan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan, aku tidak mencari korban persembahan, tetapi ketaatan di dalam mendengarkan suara Tuhan. Saudara, perbiasakan hidup kita adalah mengalir dengan desainnya Tuhan, mengalir dengan rancangan Tuhan. Seorang arsitektur, saudara, dia merancang desain sebuah bangunan, rancang bangun dia kerjakan, saudara. Tapi lalu dia percayakan kepada seorang yang mengelola proyek itu untuk mengerjakan desain dia, lalu dirubah tanpa seizin dia. Hasilnya tentu akan sangat berbeda jauh dari desain yang dia sudah siapkan. Saudara, Tuhan sudah mendesain kehidupan ini untuk satu kepentingan Tuhan yang baik. Kita hanya seorang hamba suruhan dia. Jangan tiba-tiba kita mengubah rancangan dia menjadi rancangan kita. Akibatnya
bangunan itu tidak akan selesai. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tentang rancangan Tuhan, desainnya Tuhan. Dia percayakan kepada hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya ingin menggunakan pola pikirnya sendiri. Ingin menggunakan rancangan mereka sendiri. Akibat dari melibatkan keinginan rancangan itu menjadi rancangan yang tidak menuju pada keberhasilan. Tapi satu hal saudara, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Markus 12 ayat 1 hingga 12. Teman-teman berkata, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain dan ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Dia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata mereka. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada banyak orang. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, perumpamaan ini yang Yesus kerjakan adalah seorang yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, menggali tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga, dan menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah perumpamaan tentang seorang yang pemilik kebun anggur. Itu berbicara tentang Tuhan Yahweh. Dia yang menyerahkan bumi ini dan segala isinya untuk dikelola oleh hamba-hambanya, yaitu penggarap-penggarap. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara soal hamba-hamba Tuhan yang dia percayakan. Dia percayakan kepada para penyambung lidah, dia percayakan kepada hamba-hamba Tuhan, dia percayakan kepada para nabi, dia percayakan kepada umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengelola bumi ini. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu dia mengutus hamba-hambanya, penyambung lidah, para nabi, untuk menyampaikan suara Tuhan, untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak mengelola dengan baik. Dan penggarap-penggarap itu, saudara, lihat bagaimana dia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil dari hasil kebun itu dari mereka. Lalu mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Saudara, penggarap-penggarap itu berbicara tentang bagaimana bumi ini diolah oleh manusia-manusia, di mana Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 28 bahwa Tuhan menciptakan manusia seturut dan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, ketika pengelola bumi ini, saudara, dia tidak mengelola bumi ini dengan baik. Tapi saudaraku yang diberkati, mereka mengelola menurut maksud-maksud pribadi, sehingga kacau. Manusia jatuh di dalam dosa. Adam, manusia pertama, jatuh di dalam dosa bersama dengan Hawa, dan bumi ini menjadi kacau. Lalu dia mengutus hamba-hambanya para nabi untuk menyampaikan suara Tuhan, tetapi mereka dianiaya, mereka disesa, mereka dihina, bahkan banyak di antara mereka dibunuh dan dibinasakan. Lalu Tuhan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dipikirnya mungkin dengan anak ini mereka akan menerimanya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Yahudi juga yang menolak Mesias, mereka juga berikhtiar untuk membunuhnya. Saudara, rancangan Tuhan sejak awal adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa adalah untuk menyelamatkan bumi dan segala isinya. Dan penggarap-penggarap itu berbicara tentang pengelola-pengelola bumi ini.
seluruh umat manusia. Dan ketika Tuhan mengutus hambanya untuk menegur, untuk membawa kembali kebun anggur itu pada tujuan yang semula, ternyata hamba-hambanya dianiaya. Dan ketika dia mengutus putranya tunggal yang langsung saudara untuk diutus ke bumi ini, mereka juga ingin menganiaya Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan sejak awal adalah baik. Ketika bumi ini dan segala isinya diciptakan, tujuannya itu baik dan ciptaan itu baik adanya. Tetapi akibat dosa merusak. Dan pada Kejadian 6 saudara, di mana Nuh saudara dan begitu banyak umat manusia itu kawin, mawin, pesta, pora, dan mereka jatuh di dalam berbagai-bagai kemabukan saudara. Maka Allah Tuhan Yahweh berikhtiar membinasakan bumi dan segala isinya karena kecenderungan mereka adalah kejahatan semata-mata. Saudara, kecenderungan ini adalah kejahatan semata-mata, yaitu gravitasi dosa itu jauh lebih kuat dari kehendak untuk memuliakan Tuhan. Karena gravitasi dosa itu semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Akibat dari dosa, maka penggarap-penggarap dunia ini kecenderungannya adalah merusak. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk memulihkan keadaan negeri ini. Mereka menolaknya. Bahkan ketika Yesus diutus, bangsa Yahudi juga menolak Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa sesungguhnya sejak awal rancangan Tuhan itu adalah baik. Rancangan itu adalah damai sejahtera. Tapi iblis dengan antek-anteknya merusak citra pemberian Tuhan ini dengan dosa. Dan akibat dosa ini semua manusia itu kecenderungannya itu menjauh dari kehendak Tuhan. Semua kecenderungan manusia itu hamartia, tidak tepat kepada sasaran dan tujuan Tuhan. Makanya rancangan Tuhan itu dibawa meleset. Tapi satu hal saudara, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Saudara, bangsa Yahudi berusaha membinasakan Yesus, berusaha membunuh Yesus pada waktu itu. Tetapi mereka pikir rancangan mereka adalah rancangan yang baik. Tuhan membalikkan keadaan dengan menjadikan salib sebagai kemuliaan. Saudara, pada pagi hari ini ada satu renungan firman Tuhan yang kita akan belajar bahwa sesungguhnya Tuhan mengetahui semua rancangan manusia. Bahkan ketika mereka mengikhtiarkan yang jahat, Tuhan mengetahui bahwa orang-orang ini punya niat untuk membunuh Yesus. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan satu keadaan dari semua penderitaan salib menjadi kemuliaan. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan manusia, artinya tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Ya, pikiran-pikiran dari ahli-ahli Taurat, juga tua-tua pemuka-pemuka agama Yahudi yang hendak membinasakan Yesus pada waktu itu, Tuhan tahu semua. Tapi keadaan itu bukan menjadi alasan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, namun manusia tidak memahami. Karena manusia tidak memahami, mereka yang masih ada di bawah kuasa dosa, masih ada di bawah gravitasi dosa, seringkali membuat rancangan Tuhan itu melenceng. Tapi satu hal saudara, yang ketiga, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kita sebagai manusia, jangan jadi manusia yang tidak memahami rancangan Tuhan. Dan sebaliknya, kemudian menjadi perusak dan penghalang rencana Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan bumi ini dan segala isinya, rancangannya damai sejahtera, yaitu manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi akibat dosa, manusia mulai melenceng dan manusia menjadi salah satu faktor utama yang membuat rancangan Tuhan itu gagal karena ada dosa. Saudara, yang patut kita pahami bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan manusia karena Dia yang mendesain seluruh rancangan, desain, blueprint kehidupan. Kalau kita mau melenceng ke kanan atau kiri, Dia tahu. Tapi satu hal saudara, kita harus kembali kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Tapi manusia selalu saja tidak mengerti. Makanya tiap hari saudara, mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk mengerti rancangan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun hari ini kami rancangan-Mu, tapi biarlah Tuhan buat kami mengerti. Dan saudara, Tuhan mengutus hamba-hambanya, para nabi. Tapi manusia itu selalu menolak, membunuh, menganiaya, membinasakan pribadi yang diutus oleh Tuhan. Sampai kemudian Dia mengutus putra tunggalnya. Jangan sampai kita menolak Yesus, saudara. Sebab ketika kita kembali kepada Yesus, maka gambaran keserupaan dengan Allah itu membuat kita dapat memahami kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan tidak akan gagal kalau kita kembali kepada Dia.
Jangan menjadi penghalang, saudara. Jangan menjadi seorang yang menghancurkan rancangan Tuhan. Yesus memanggil 12 murid. Di antara 12 murid itu, sanguin, Petrus kemana-mana mau merasa diri hebat. Yohanes dan Yakobus kemana-mana mau merasa menjadi orang yang paling baik. Andreas kemana-mana selalu memberikan jalan keluar, dan Filipus. Tapi Yudas ada di sana, tapi pikirannya tidak sejalan dengan Kristus. Saudara, ada orang-orang yang berjalan di dalam rancangan Tuhan, tapi bukan pikiran Kristus yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah pikirannya sendiri. Sehingga sekalipun dia ada di dalam komunitas, sekalipun dia ada bergereja, sekalipun dia ada sama-sama melayani, tapi cara berpikirnya sungguh jauh berbeda dengan rancangan Tuhan. Akibatnya, saudara, kecenderungannya itu adalah meleset dari rancangan Tuhan. Nah, saudara, ada rancangan Tuhan, ada rancangan iblis, ada rancangan manusia. Dan setiap orang yang keluar dari rancangan Tuhan pasti akan mengalami kegagalan. Dia akan mengalami kebinasaan. Saudara, tugas kita adalah memahami. Tugas kita adalah percaya rancangan Tuhan. Tugas kita adalah tetap tinggal dalam rancangannya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, ya saudara, Yusuf berkata seperti ini kepada saudara-saudaranya ketika mereka ketakutan karena ayah mereka meninggal. Mereka takut bahwa Yusuf yang mereka pernah aniaya itu, sepeninggal dari Yakub orang tua mereka takut bahwa Yusuf akan membinasakan mereka. Tetapi Yusuf berkata, memang manusia mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan mengerti ada satu rancangan akbar yang besar yang Tuhan adakan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tetapi manusia yang tidak mengerti, kecenderungannya ada melawan rancangan Tuhan, adalah keluar dari rancangan Tuhan, dan akibatnya dia menjadi perusak dari rancangan itu. Bangsa Yahudi itu sendiri yang menanti-nantikan Mesias. Ketika mereka Mesias itu datang di tengah-tengah mereka, mereka punya rancangan sendiri, akibatnya mereka menjadi perusak dari rancangan Tuhan. Tapi satu hal, saudara, keadaan tersebut dibalikkan keadaannya. Salib menjadi kemuliaan. Ini artinya apa, saudara? Sekalipun manusia ada yang tidak memahami pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh, dan kemudian mereka menjadi dipakai iblis, sehingga rancangan Tuhan itu seperti dirusak, digagalkan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkannya digagalkan. Amin. Saudara, yang kita harus tahu dengan pasti bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita terlibat sungguh-sungguh di dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita tidak memahami rancangan Tuhan, jangan menjadi saudara si perusak. Amin. Saudaraku yang diberkati, Tuhan mencari orang-orang yang mau sejalan dengannya. Tuhan mau mencari orang-orang yang mengerti pikiran Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, firman Tuhan. Rancanganku adalah rancangan depan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Sejauh langit dari bumi, demikian pikiranku dengan pikiranmu. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pahami rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatur seperti ini, jangan saudara membuat sesuatu yang lain, kemudian jangan sampai saudara menolak Yesus, karena di dalam Yesus seluruh gambaran keserupaan dengan Allah itu akan dipulihkan di dalam diri kita, sehingga kita kembali on the track-nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari angkat tanganmu dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbu-lumbu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Dia buat berhasil apa yang engkau kerjakan. Dan di dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan, semua yang letih, lesu, dan tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Urapan baru jadi bagianmu. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas, selamat beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Amin. Shalom. God bless you.